banyak sekali materi. Yang pertama ada kerajinan limbah, yang kedua ada pengolahan bahan makanan, dan yang ketiga ada budidaya tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, bagaimana untuk kelengkapan materinya? Kita saksikan bersama-sama ya. Pada bab pertama ini kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita: 1. Mengidentifikasi fungsi bahan pada pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat. 2. Menentukan jenis, sifat, karakter, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak secara tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Apa itu kerajinan? Kerajinan adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan sekitar. Prinsip kerajinan. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri sudah bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Kerajinan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan. Yang ketiga adalah kedaerahan. Kerajinan merupakan benda yang mempunyai nilai guna, praktis, bersifat universal. Manfaat kerajinan bahan lunak alam dan buatan. 1. Kelengkapan busana. Produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya seperti gelang, kalung, bros, maupun cincin. Nah, dapat kalian lihat pada gambar ini ya. 2. Jika kotak tisu sudah dipakai, diberi hiasan berupa kerang, maka akan terlihat sangat cantik daripada yang polosan atau biasa saja. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, biasanya terdapat di rumah-rumah kalian atau di rumah-rumah untuk mempercantik suatu ruangan dengan adanya guci, dengan adanya air mancur. Yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual. Nah, biasanya lilin banyak digunakan untuk berbagai cara ritual dan adat pesta. Selanjutnya, kategori produk kerajinan. 1. Keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari produk kerajinan dari keramik.
Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Nah, ada dua jenis bahan kerajinan lunak. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami, dan yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Bahan lunak alami, apakah itu? Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Contohnya ada tanah liat, serat alam, getah, maupun kulit. Nah, di sini bisa kalian lihat bahan lunak alami. Ada tanah liat, ada kulit, ada getah nyatu, dan foreclay. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahan lunak buatan. Apakah itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah bahan untuk kerajinan yang dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak dan mudah dibentuk. Nah, di sini bisa kalian lihat macam dari bahan lunak buatan. Ada plastisin, fiberglass, lilin, dan gip. Kerajinan tanah liat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ini adalah proses pembakaran dari gerabah. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Dalam pembuatannya bisa dari proses tradisional maupun proses modern. Nah, ini kalau di proses modern ini di oven ya. Kemudian pengolahannya dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Pada gambar yang di sebelah kiri, kalian bisa lihat gerabah berbentuk kendi kecil dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Dan di sebelah kanan, keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan. Syarat-syarat perancangan benda. Yang pertama adalah kegunaan. Kegunaan di sini contohnya itu seperti mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan. Ketika membuat produk itu harus dibuat senyaman mungkin. Contohnya seperti cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan. Sepatu sesuai dengan anatomi atau ukuran kaki supaya nyaman jika digunakan. Yang keempat adalah keamanan. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang kelima adalah keindahan. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya, contoh dari mangkok ya. Diberi motif hiasan supaya terlihat lebih menarik. Nah, untuk selanjutnya adalah menyiapkan peralatan kerajinan keramik. Nah, ini adalah contoh dari pengolahan bahan baku mentah. Di sebelah kiri ada meja gipsum ya. Selanjutnya ada alat pembentuk kerajinan. Ini ada dua, yang di sebelah kiri adalah alat pemutar kaki dan di sebelah kanan adalah alat putar tangan. Peralatan tangan.
1 ada batsir, 2 ada tali atau benang potong, 3 ada penggiling, dan 4 ada cetakan. Nah, keempat ini adalah peralatan tangan yang nantinya digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Selanjutnya adalah teknik pembuatan. Teknik pembuatan yang pertama itu adalah teknik pijat. Teknik pembuatan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, tekan dari bentuk pola untuk menjadi bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah teknik pilin. Bisa kalian lihat, jadi tanah liatnya dibuat melingkar-melingkar, jadi dibentuk seperti yang diinginkan. Teknik putar. Nah, bisa kalian lihat ya di sini, ini menggunakan alat untuk memutar sehingga membentuk bentuk yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah teknik cetak. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya secara massal. Oke anak-anak, bagaimana? Kalian tadi sudah belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, di dalamnya tadi terdapat bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Silakan dikerjakan dengan teliti, dengan disiplin dan tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.